selamat siang. Siang, Bu. Kalau boleh tahu, atau adik namanya siapa? Saya Ulfa. Hmm, Kalau boleh tahu, adik tahu tempat ini dari siapa? Kebetulan kemarin saya ketemu teman, terus dia rekomendasiin tempat itu. Baik. Di sini sebelum kita mulai sesi konselingnya, saya akan memberitahu asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Dan di sini eh, semua rahasia adik yang adik ceritakan ke ibu nggak bakalan keluar, bakalan kesebar keluar ruangan ini. Cuma adik dan ibu yang tahu. Yang kedua itu asas keterbukaan. Nah di sini adik bebas mau cerita apapun tentang permasalahan adik. Yang ketiga itu sukarela. Adik sukarela nggak datang ke sini? Saya kan udah semester udah seharusnya mengajukan video. Tapi kemarin saya mengajukan dulu. Saya sudah mengajukan dulu, tapi kata pembimbing saya itu disuruh mencari judul yang belum diteliti. Yang saya tangkap dari cerita itu adik bingung bingung Tapi kemarin saya pergi bimbingan kan, tapi kata saya meminta untuk mencari judul yang belum diteliti oleh Katim. Tapi dan saya nggak ngasih tahu gitu. Salah di judul salah di judul saya itu apa? Yang saya tangkap dari cerita adik itu, yang pertama itu dosen adik itu nggak ngasih tahu di mana letak salahnya. Iya. Dan ini saya kan sudah semester sudah mulai untuk mengajukan judul proposal. Tapi kemarin saya mengajukan judul sudah 5 kali tertolak sama beliau. Tapi beliau nggak kasih tahu ya kalau salah saya di mana. Tapi disuruh ganti aja. Terus kemarin saya kembali lagi ke judul, kata beliau harus cari judul yang belum diteliti sama Katim. Oh gila, Bapak Dari cerita adik itu yang pertama, adik ditolak ditolak judulnya oleh dosennya adik. Yang kedua itu adik nggak dikasih tahu mana yang tempat benernya dan mana yang tempat bakalan diganti judulnya, begitu. Iya, jadi saya bingung ya Bu ya kalau cari judul itu kayak gimana gitu. Dan kemarin itu kan saya sudah cari judul yang belum diteliti sama Mas. Tapi kata beliau kemungkinan saya nggak bisa gitu karena memang penelitian itu belum ada sama sekali yang teliti, jadi disuruh ganti lagi. Terus apakah adik udah dikasih dosen pembimbing? Dosennya? Kebetulan belum Bu. Jadi sebelum kita di ACC dulu kita nggak dikasih. Gitu ya. Berarti harus di ACC dulu judulnya, baru dikasih dosen pembimbing sama dosennya. Iya, itu pun beda lagi dosen satu sama dosen dua. Jadi saya juga bingung, takutnya yang di ACC sama beliau kemarin gitu tidak sesuai sama dosen satu sama dosen dua saya. Oh, berarti sekarang ini adik belum sama sekali di ACC judulnya. Iya belum Bu, tapi kemarin sempat saya bimbingan lagi ke beliau dan alhamdulillahnya di ACC.
saya bingung karena dosen saya kebanyakan sibuk untuk skripsi, artinya sempat bilang pembelajaran itu pembelajarannya di ACC, tapi beliau bilang harus ajukan judul lagi di mematulinkan ke dikasih untuk ajukan judul lagi. Tapi di sana saya kesulitan karena disuruh cari referensi lagi kan sama judul diganti. Terus apakah yang ini judul yang adik ganti itu apakah di ACC sama dosen? Jadi ACC Bu, tapi masalahnya lagi itu di pembimbing satu saya dosen saya sibuk, tapi dosen sama saya sibuk banget tuh. Apakah adik sudah mencoba buat hubungin dosen pertamanya atau enggak ke dosen keduanya dulu baru ke dosen pertama? Oke, jadi gini Bu, kemarin sudah saya ke dosen dua, tapi beliau bilang kalau nanti diajukan untuk bimbingannya itu ditunda, tapi tetap kita ngerjain, tapi ibu ngedahuluin kasih. Oh berarti dari adik terus apa namanya kayak gimana perasaan adik misalnya gimana perasaan adik tentang yang dosennya itu kayak susah ditemuin terus yang adik bilang tadi yang dosen pembimbing dua adik itu bilang mau mendahulu beliau mau mendahulukan cutting kayak gimana ya gimana perasaan adik yang dibilang Saya merasa soalnya beliau bilang kalau sebelum KKN ini harus sembuh gitu. Jadi saya kepikiran kayak gimana caranya biar cepat sembuh, tapi dosen satu sama dosen dua itu ada kesibukan yang lain gitu. baik. Yang saya takut dari ceritamu tuh adik cemas karena kayak merasa ditinggal oleh teman-temannya adik. Apakah teman-temannya adik itu ada yang udah sampai mau selesai atau gimana makanya adik kayak merasa cemas? Iya, kemarin saya lihat ada teman saya yang udah sambro malahan tuh. Jadi kayak saya juga mau gitu, tapi mau gimana lagi dosen saya itu sibuk gitu. Oh, pantas aja adik merasa cemas karena teman-teman adik ada yang udah mendahului adik sampai sempro itu hal wajar ya menurut saya itu hal wajar di kalangan yang masih semester 5 itu kayak yang kayak temennya udah sempro duluan tapi adik belum gitu terus dosennya juga susah ditemuin itu hal wajar. Ya Bu, jadi saya juga tidak tahu ya kalau proposal saya itu udah benar apa salah. Berarti selama ini adik belum lihat. Ya belum sama sekali, makanya saya cemas banget. Kok saya ketinggalan sama teman-teman saya. Benar ya adik cemas adik takut ketinggalan dari teman-teman adik itu wajar. Nah terus eh, tapi adik nggak usah takut soalnya eh, jalan orang orang itu berbeda-beda misalkan nih emang temen adik itu lancar dalam hal proposal kayak sempro mungkin nanti di sidang ada bakalan lancar. Tapi saya pas lihat teman-teman saya udah di luar belakang, udah di kena. Kemarin kan saya sempat cerita, saya tanyain kamu udah sampai mana, udah sampai beberapa penelitian gitu. Ya Allah gitu, saya ketinggalan banget, saya belum apa-apa gitu karena pembimbing saya itu pada sibuk. Ya adik coba pelan-pelan aja dulu pelan-pelan pas
pasti bakalan jadi. Kayak nggak usah tergesa-gesa. Misalkan kalau adik lihat temen adik ini udah mau selesai, ya udah, eh, itu kayak buat semangat, buat itu apa namanya itu yang membuat jadi panutan adik buat lebih semangat lagi